Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat Pak Cacep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25 yang hadir. Gimana? Dimulai saja? Boleh Ustaz, sambil nunggu yang lain. Oke. Ini masih apa ini? Saya Cecep Ustaz. Oh, Cacep. Itu fotonya kok kecil ya? Ini kok besar ya? Baik, teman-teman. Jadi hari ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam rangka kuliah MSI dan materi sudah saya kirim, ada beberapa topik ya yang saya kira untuk kawan-kawan yang sudah familiar dengan disiplin ilmu keislaman ya tidak ada yang apa namanya baru ya. Jadi materi-materi yang saya siapkan ya dalam rangka nyambung begitulah ya, nyambung ke MSI. Mungkin perlu saya sampaikan dari dulu itu saya ngajar ini tuh pertemuannya itu padat. Kemudian dengan bergulirnya kurikulum baru, kurikulum yang harus disesuaikan, sehingga akhirnya periode kemarin itu masih 6 sesi. Nah ini hanya 4 sesi. Ya oleh karena itu ya kita yang penting adalah diskusi. Jadi nanti saya menyampaikan ya kira-kira 30 menit lah. Selebihnya adalah sharing ya. Selebihnya adalah sharing dari teman-teman. Jadi Pak Arief nanti apa namanya ya mendengarkan saja dari paparan teman-teman yang terkait dengan materi yang pertama. Baik, sebelum saya sampaikan beberapa poin yang sudah saya kirim ke teman-teman, ya saya yakin sudah dibuka-buka. Dan ini hostnya siapa? Mungkin bisa ditayangkan? Jenengan Bapak hostnya. Tapi Bu Anissa bisa share screen nggak? Nah ini kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Cecep ya, memang harus ada yang membantu menayangkan itu kaitannya dengan materi yang pertama ini. Monggo. Ada Bu Anissa yang bisa Siap. share. Ya. Yang sistematika ya. Bu Anissa, posisi di mana? Pak. Halo, di mana? Di mana? Mbak Anissa, posisi di mana? Di Ciamis, Pak. Oh, Ciamis. Ini jauh-jauh. Monggo, Mbak Anissa, bisa nggak ditayangkan di Zoom kita? Judulnya ya ini bukan Pak. Jangan dulu di-share teh, dibukanya sebelum di-share, biar nanti tampilnya lebih ini luas. Jadi jangan di-share dulu, dibuka dulu, baru nanti di-share. Yang sistematika ya, materinya yang MSI 1 ya.
ini kita ini ketemu dengan teknologi ya. Ketemu dengan teknologi yang terhubung dengan dunia maya. Gimana? Oke, 34 yang ikut. Jadi mau dibantu dulu. Ini tantangan ini buat teman-teman ini. Calon-calon magister. Iya. Ya, kalau tidak bisa ya cobalah sambil saya sampaikan mungkin Teman sekilas. bisa bantu. Pak Cecep mungkin bisa membantu. Saya pakai HP nih. Materinya apa tadi pertama, Pak Prof? Sistematika. Agama Islam ya. Oke lah, Prof, mungkin kita ini yang anu saja. saya cek di Google Drive cuma ada 4 slide ya, 4 materi ya. Tidak 2, ada 3. materi sistematika setelah saya Iya. cek. Mohon maaf izin menyampaikan. Adanya studi kawin berbeda agama, studi epistemologi dan fakta Al-Quran, studi SPHI, dan studi perkawinan antar agama, Prof. Ya, ada 5. Tapi 5 itu untuk 4 kali pertemuan ya. Hari ini kita mulai dengan sistematika agama Islam. Sudah gini aja, daripada sambil menunggu terlalu lama ya, saya mulai aja ya. Baik, Ada Pak, bismillah. maaf Pak, bisa di-share insya Allah sama teman sama Ustadz Ade Iwan mungkin ya. Saya share di grup yang sistematika. Baik, sebentar ya. Saya cek dulu. Pak Iwan mungkin Ini hal-hal teknis tapi memang ya perlu teknologi yang memadai ya. Iya. Baik, kawan-kawan. Jadi ada 44 mahasiswa yang sudah masuk di ruang Zoom kita. Marilah kita awali lagi dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membicarakan sistematika agama Islam ini saya yakin lah teman-teman sudah sangat familiar ya dalam konteks pemahaman keagamaan dalam sistematika ini. Jadi tidak ada yang aneh bahwa garis besar agama Islam itu ada 3. Tolong ini yang mendampingi, menyesuaikan. Ya, bagus ya. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa lepas dalam hidup dan kehidupan sebagai seorang Muslim. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Dimensi 3 komponen ini bisa
beragam pendekatannya. Oleh karena itu, nanti kalau kita bicara akidah juga sama. Kita mengenal ada faham ahli sunnah wal jamaah, ada faham syiah, ada faham mu'tazilah, dan seterusnya. Tapi tentunya kalau kita masuk ke wilayah itu terlalu dalam ya waktunya yang tidak mungkin. Ya, tapi judulnya aja sudah jelas kan, garis besar agama Islam. Jadi garis besar aja ini ya. Paling tidak kawan-kawan itu seperti melihat peta. Petanya gimana garis besar agama Islam. Ya sama kalau kawan-kawan ke kampus Universitas Islam Sultan Agung. Kawan-kawan mau lihat mana sih FAI, mana sih MPAI, mana hukum, mana kedokteran, mana masjid. Jadi kita teropong itu. Tapi tentunya mau mengerti ruangan secara detail tidak mungkin kan. Oleh karena itu yang kita sampaikan ini ya garis besarnya saja ya. Akidah, syariat, kemudian akhlak. Ya. Kemarin rame-rame ada masalah akhlak. Penjual es dibodoh-bodohin. Ini mubaliknya ini punya akhlak apa tidak dan seterusnya ya. Jadi ini masalah akhlak ini ya semuanya ya merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 3 komponen garis besarnya akidah, syariah dan kemudian akidah itu apa toh? Akidah itu ya ikatan. Monggo, co-host. Akidah itu ikatan. Akidah itu kepercayaan. Akidah itu keyakinan. Iman. Credo. Banyak istilah itu. Ya, dari posisi istilah ini aja sudah bisa kita lihat ada beberapa idiom. Ada yang creed, ada yang credo, ada yang iman. Semua menyatu dalam konsep garis besar akidah. Nah, oleh karena itu, nah nanti kalau misalnya teman-teman itu membaca buku, ada istilah-istilah ini ya harus familiar ya, artinya sudah tahu. Oh, creed itu akidah. Credo itu akidah. Nah, kemudian dalam dimensi yang paling sederhana, pembahasan mengenai akidah Islam itu kan pada umumnya dikaitkan dengan arkanul iman. Ya, ini kawan-kawan dulu ketika kecil kan sudah belajar apa yang namanya rukun iman. Kalau orang Jawa ini kan ada orang Ciamis, ada orang mana Kerawang, orang kawan-kawan yang jauh-jauh ya. Jadi rukun iman ini kan sudah familiar bagi kita. Pak ini S2 kok masih bicara arkanul iman. Ya ini kita kan melihat peta. Makanya nanti kita lihat saja ketika 3 komponen yang harus seimbang itu ada dalam diri kita tadi akidah, syariah, kemudian akhlak. Jadi 3 komponen itu tidak bisa lepas dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Oke, ini saya lewati. Arkanul iman ini sudah hafal semua. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, Allah, qadar. Saya kira sudah semuanya tahu. Jadi komponen-komponen garis besarnya akidah itu adalah apa yang baru saja kita lihat di dalam tayangan ini. Kemudian berikutnya adalah syariat Islam. Syariat itu apa toh? Syariat itu ya jalan. Jalannya harus benar. Tidak boleh belak-belok. Gitu. Jadi syariat itu sistema norma ilahi. Sistema norma ilahi. Norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan
manusia dengan alam. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu diatur. Syariat itu. Orang sholat ya harus menghadap Ka'bah. Ya kalau tidak bisa persis Ka'bah ya minimal arahnya barat. Ya, kalau di sini loh ya, kalau di sini arahnya barat. Sholat itu berpakaian yang rapi, sopan, bersih, suci. Ini norma ilahi, ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Dulu ada mahasiswa, Pak, hubungan norma ilahi itu kalau Tuhan itu kan melihat hakikat. Kalau kita sholat nggak pakai baju, kira-kira gimana ya Pak? Ya kalau syariat itu kan ngikuti Nabi. Rasulullah itu kalau sholat ya berpakaian yang pantas, tertutup. Lah sah enggak Pak? Nah, kalau sudah fikih, laki-laki loh ya, seperti Mas Cecep ini ya, sholat enggak pakai baju. Kalau bahasa Jawa itu ngeligo. Sah enggak? Oh ya sah. Tapi ya kurang etis lah. Akhlaknya kurang, kan begitu. Dan seterusnya kalau dicontohkan sangat banyak sekali. Jadi di sini ada 3, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Kita hubungan manusia dengan alam ini semuanya harus penuh perhitungan. Kalau alamnya ditebangi semua pohonnya, tidak ada penyerapan air, akhirnya banjir. Hubungan manusia dengan alam ketika kita ihram, apakah panjenengan itu haji atau umroh? Amin ya. Ini kok tidak ada yang amin ini. Amin. Amin ya Allah. Iya, kalau dikaruniai Allah bisa ihram, bisa umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kan tidak boleh ketika ihram itu mencabut daun. Itu kan itu hubungan manusia dengan alam itu. Lah, alam ini ada flora, ada fauna. Nanti dalam diagram itu ada. Flora fauna kalau kita nyembelih itu menyembelih. Panjenengan punya kambing, disembelih. Syariatnya Rasulullah itu mengajarkan supaya pisaunya atau apa? Kalau orang Jawa Barat nyebut ya, alat yang untuk motong itu. Oh, itu harus tajam itu. Golok ya. Monggo lah golok juga boleh. Kalau di sini namanya berang. Jadi goloknya harus tajam itu. Itu bagian dari hubungan manusia dengan alam, flora maupun fauna. Nyembelih itu juga harus ada tata keramanya dari segi syariat maupun akhlak. Makanya kalau hari raya Idul Adha, kalau kita nyembelih hewan itu, kalau bisa, kalau misalnya motong kambing, kambingnya banyak. Kambing lain yang belum disembelih itu jangan di satu lokasi. Ya, ini bagian dari bagaimana kita menjaga perasaan. Nanti ada yang bantah, masuk kambing punya perasaan, Pak. Ya kalau nggak perasaan ya insting lah. Jadi syariat itu seperti itu. Oke, saya lompati aja ya. Sekarang akhlak Islam, halaman 12. Agak ya, Mbak Hos, ya, halaman 12. Terus halaman 12 langsung aja. Akhlak. Itu nanti di paragraf aja. Oke. Jadi akhlak Islam itu secara etimologis itu artinya perbuatan. Dan itu ada sangkut pautnya dengan kata-kata khaliq, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Maka kalau konsepnya seperti ini, maka akhlak manusia terhadap khaliq
Itu Islam mengatur. Tadi saya contohkan masalah sholat, ya banyak sekali lah ya, banyak sekali kalau dicontohkan. Yang monggolah mencari contoh sendiri. Kemudian akhlak manusia terhadap makhluk. Tadi sudah saya singgung, makhluk itu kan bisa kambing, ya, flora fauna tadi itu. Pohon-pohon. Kalau di Mekah itu kalau pada waktu ihram itu enggak boleh itu. Mencabut daun itu enggak boleh. Apalagi mencabut akar. Itu kena dam itu. Lupa itu syariat apa akhlak, Pak? Dua-duanya masuk dalam wilayah yang sama. Paling tidak menurut buku yang saya baca. Soal panjenengan mengatakan tidak, ya tidak apa-apa. Baik, jadi ini poin-poin yang saya kira teman-teman sudah familiar, apalagi MSI ini dosen-dosen yang kemarin sudah menyampaikan mungkin sudah kemana-mana, karena saya memang minta kuliah yang akhir karena saya harus menata jadwal, sehingga saya minta di Desember ini. Ya, di Desember ini nanti 2 kali ketemu teman-teman, terus yang kelas E itu 2 kali lagi. Jadi mungkin sudah menerima MSI dari versi beliau-beliau. Karena yang mengajar MSI itu ada 3 kalau nggak salah. Ya, saya yang ringan-ringan aja. Memang idealnya itu saya yang pertama, cuma jadwalnya yang tidak bisa dikompromi. Oke, saya kira langsung skema. Monggo, Bos. Ya. Iya, ini terus ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini skemanya seperti ini, kawan-kawan. Ya, kecil-kecil ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Tadi kan teman-teman sudah saya beri ya, Mas Cecep ya. Bisa dipelajari, bisa dimasukkan ke laptop atau komputer di rumah, begitu kan. Jadi ini sifatnya hanya skema ya, skema yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mau belajar metode studi Islam ya ini dulu. Jangan bicara terlalu dalam, terlalu, tapi ininya terlewat. Repot. Maka di sini Islam itu akidah, syariah, kemudian akhlak. Ya seperti tadi yang sudah kita sebut ya. Kemudian syariah ini di sini banyak sekali. Syariat itu ada ibadah. DA itu dalam arti khas ya. Ya ibadah itu ya toharoh, sholat, zakat, saum, haji dalam konteks biasanya ini dikaitkan dengan rukun Islam. Ya kalau dimensi makna ibadah yang luas ya apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik untuk saling memberi itu ya ibadah. Nah, mudah-mudahan kuliah pagi ini termasuk ibadah. Saya ketemu Mas Cecep, tadi siapa? Mbak Nisa, dan lain-lain ya. Belum hafal ya karena ini kuliahnya online. Kalau enggak online kita bisa ngopi bareng ya. Kalau di pasca itu kuliah itu disediain minum. Saya kalau ngajar di Magister Ilmu Hukum itu di situ ada kopi, ada teh, di ruang kuliah itu pada minum. Bahkan ada rotinya, ada tela. Apalagi kalau ngajarnya sore. Wah, ini kuliah kok seperti makan-makan di warung. Nah, karena kita kuliahnya online, ya tentunya teman-teman menyesuaikan. Apalagi ini jauh-jauh ya. Kita tidak mengenal satu persatu. Ya. Oke, jadi saya kira ini diagram, skema yang panjenengan memang harus tahu. Oke lah, mungkin kalau akidah, oke lah, sudah akrab teman-teman. Kalau syariah, yang ibadah, insya Allah sudah. Tetapi yang muamalah, lah ini tugas panjenengan masih panjang itu. Jadi syariah itu kan ada akidah, ada muamalah.
Muamalah itu ada yang dalam arti agak luas. Jadi itu al-qanunul khas. Contohnya hukum perdata. Ya, Pak Arif ini, maaf ya, sarjana hukumnya perdata. Kalau S1-nya Pak Arif itu syariah, kemudian ketika penjurusan itu, jurusannya Pak Arif itu tafsir hadis. Jurusan yang nggak diminati orang. Mas Cecep, ini jurusan yang nggak diminati itu. Tafsir hadis itu literaturnya bahasa Arab semua. Jarang jarang banget Pak Dokter biasanya yang minat ke situ. Ya, 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 ya. Ini pengalaman dulu di Jogja karena saya kuliahnya di waktu itu IAIN ya, sekarang menjadi UIN itu dari hampir 200. Itu yang ngambil tafsir hadis itu hanya 14. Semuanya laki-laki. Yang lain tersebar ke PA. PA itu peradilan agama dan PP, pidana perdata. Yang tafsir hadis itu sedikit muridnya. Ya, enggak apa-apa ya. Justru kalau pasar butuh itu cepat itu ya. Artinya barangnya langka soalnya. Itu kan kalau dagang itu. Baik, kembali ke diagram. Tolong teman-teman, diagram ini sebatas sebagai pengetahuan. Artinya apa? Ketika panjenengan nanti selesai kuliah, panjenengan itu gelarnya itu magister. Apa Pak? Apa Pak Cecep? Pak Cecep, gelarnya apa? MPD. Magister pendidikan. Magister pendidikan. Ya karena universitasnya Islam ya paling tidak tahu lah. MPI kali Pak Dokter. Magister Pendidikan Islam. Itu SK Menteri masalah gelar itu kan berubah-ubah terus. Syariah itu dulu gelarnya SAG, kemudian SHI, sekarang itu SH. Iya, sekarang juga MP. Prof, SC juga tadinya syariah. Iya, ya. Baik, kita lihat ya, diagram ini kecil-kecil, nah, monggo lah nanti dilihat aja. Jadi syariah itu ada ibadah, ada muamalah. Oke lah, ibadah saya anggap teman-teman familiar ya. Tapi kalau yang muamalah dalam arti luas, itu ada perdata di situ. Perdata ini kalau saya sebenarnya materinya itu ada wasiat dan waris. Tapi karena sekarang direduksi hanya 4 kali pertemuan, ya tidak bisa diskusi kita. Saya ambil perkawinan aja. Perkawinan antara agama itu. Sebenarnya ada fikih mawaris, ada fikih wasiat. Karena kaitannya dengan perdata. Kalau zaman Nabi itu wasiat itu cukup diucapkan. Tapi sekarang kan harus notarial akte, harus menggunakan notaris. Kalau terjadi sengketa di pengadilan, kalau tidak ada notaris, kalah itu. Itu perdata. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, ini di dalam gambar ini, kalau ke kanan terus, itu kan ada hukum niaga, munakahat, hukum waris, dan lain-lain. Jadi kalau dulu pertemuannya sampai 12 kali, jadi 12 lalu jadi 6. Habis 6 jadi 4 ya sudah ya. Saya ngikuti aja karena memang kurikulum itu ya begitu itulah, panjenengan semua tahu. Oke, kemudian yang bawah itu al-qanunul am, hukum publik. Hukum perdata ada hukum publik. Jinayah itu hukum pidana. Khilafah, hukum negara. Jihad. Loh, ya. Jihad ini kan termasuk fikih. Loh, kok fikih Pak? Iya, fikih siasat. Dan seterusnya. Artinya apa? Kalau teman-teman belum mempelajari ini, yang muamalah agak luas dan hukum publik ini, ya berarti
ya silakan aja lah diperdalam sendiri, karena memang kuliah kita ini tidak mungkin menyampaikan semua secara detail. Apalagi ini memang jurusannya adalah magister pendidikan. Nah ini Pak Arief ini karena orang hukum ya nanti saya beri teori SPHI. Karena tidak ada orang yang tidak bersentuhan dengan hukum. Kalau dosen yang lain saya tidak tahu, itu urusan beliau-beliau, jadi kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Tadi sudah kita singgung ya. Akhlak terhadap Khalik pada Allah. Akhlak terhadap makhluk. Ini sudah jelas paragrafnya. Nah, monggo dicermati. Kelihatan enggak ini? Tulisannya kecil-kecil dan ini saya pakai HP ini, enggak pakai komputer ya. Kelihatan Ada Pak yang dosen. Kelihatan Ustaz. Kelihatan Pak dosen. Oke. Jadi saya kira ini skema yang terkait dengan sistematika agama Islam. Ya memang ini seperti apa ya? Ya pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar dan materi saya berikan ya, monggolah selebihnya Pak Arief sebagai orang yang mengajar ya hanya mendoakan teman-teman bisa belajar lebih intens, bisa belajar lebih dalam. Tidak mungkinlah kuliah yang hanya beberapa menit kemudian semua terjangkau. Jadi saya kira itu selebihnya di belakang skema ini ada beberapa penjelasan, tapi tidak saya sampaikan, nanti bisa dilihat sendiri. Monggo, ini 30 menit lebih, karena tadi kita mulai jam 8, saya settingnya sampai jam 9 ya. Mohon maaf teman-teman, jadi kalau ada tanya jawab maksimal sampai jam 9, nanti kita istirahat 10 menit mungkin, kita mulai lagi, insya Allah. Kalau ada yang tanya, atau ada yang mau sharing, nah ini kan tidak harus bertanya kan, nah, kuliah S2 kok bertanya itu saling sharing, saling memberi catatan. Gitu. Karena saya dapat informasi ini anak-anak S2 yang angkatan ini ya, angkatan RPL ya, ini rata-rata tokoh-tokoh penting ini, guru, pejabat, wah luar biasa. Masya Allah. Oke, saya kira itu sementara ini saya hentikan video dan ini ya minum dulu ya, ini santai aja lah ya. Monggo silakan kalau ada yang saling sharing begitu. Pak dosen tanya. Ya. Mohon maaf Pak dosen. Mungkin pertanyaan. Tadi saya lihat skema itu ya banyak sekali. Tapi kenapa ya ketika kita mendengar kajian itu selalu hanya berseputar tentang ibadah, akidah, tentang sholat dan lain sebagainya. Jarang sekali yang membahas tentang muamalah tadi yang misalnya niaga atau jihad misalnya, itu jarang sekali dibahas di pengajian-pengajian Pak. Kenapa ya? Apa sebabnya kira-kira Pak dosen? Wah itu kalau pertanyaannya kenapa itu ya tidak mudah itu. Kalau saya boleh nyebut itu karena sementara kawan-kawan kita tidak menguasai sektor muamalah, termasuk iktisodiyah, masalah ekonomi. Saya kebetulan ngajar hukum ekonomi syariah di MKN. MKN itu Magister Kandidat Notaris. Loh kok bisa Bapak kalau ngajar di situ? Ya karena saya kan syariah, kemudian perdata. Sehingga saya ngajar teori-teori ekonomi, walaupun saya sebenarnya itu tidak punya basic ekonomi. Tapi ya belajar, memang harus belajar. Jadi betapa sulitnya ketika mahasiswa yang misalnya ada mahasiswa MKN, kebetulan dia itu pegawai bank. Dia itu bicara perbankan dengan apa ya bahasa saya itu detail itu belum tentu kita tahu itu. Sehingga memang kita perlu sumber daya manusia yang mumpuni. Ya, dia tahu syariah, dia tahu kitab-kitab fikih, tapi tahu teori-teori perbankan. Nah ini tidak mudah nyari dosen begitu itu. Jadi ini contoh. Ya, saya terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, kalau di masjid-masjid ya yang dibicarakan itu akhlak.
teori-teori fikih, begitu kan. Nanti kalau bicara siasa, apalagi nyinggung-nyinggung khilafah, nanti dikira provokasi. Ya memang ya pandai-pandainya lah. Apalagi ngomong jihad. Dan disangka teroris nanti. Ya, jadi Karena mungkin ini Pak dosen di masyarakat itu yang sangat diperlukan memang masalah-masalah itu, akidah, syariah, ya. apalagi masyarakat perkampungan Pak dosen. Itu masalah akidah syariah aja masih belepotan mereka. Makanya yang dibahas seperti itu di masjid Salim. Iya, lalu akhirnya para guru-guru kita, para dai-dai kita, mana yang disampaikan dulu, mahdhahnya itu yang mana. Sekarang di mana? Orang bersuci aja banyak yang nggak paham. Saya mohon maaf, di tempat saya itu ada pesantren ya. Muridnya ada dari Papua, dari NTT, dari Nabire. Itu baca Quran nggak bisa. Tapi orang tuanya kepengen anaknya belajar agama. Wah, kita ini ya berat sekali. Gimana kalau anak-anak yang di pesantren aja baru persoalan ubudiyah. Itu enggak ngerti. Baca Quran ya. Masya Allah. Itu realitasnya begitu. Maka kemarin kan ada penelitian. Di Indonesia itu muslimnya sekian. Yang rajin sholat sekian. Itu malah yang posting itu malah, maaf ya, orang dari kelompok sebelah yang nggak pakai kerudung. Mereka justru yang meneliti. Saya teringat itu seorang tokoh Kiai Mustafa Bisri itu. Pernah ngisi pengajian itu. Bu, sekali-sekali Kemenak itu melakukan penelitian. Orang Islam itu berapa? Yang bisa baca Quran berapa? Yang sholat berapa? Dan seterusnya. Loh, ternyata itu, apa ya bahasa saya, pembicaraan Kiai Mustafa Bisri itu sudah lama itu. Terus kemarin itu ada penelitian itu. Dan itu yang melakukan penelitian kawan-kawan sebelah. Yang biasa tidak pakai kerudung putri. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah melihat. Nah, ini kalau melihat itu ya berarti apa? Dakwah kita perlu dipacu. Dipacu. Lah ini mahasiswa kita ini MPAI ini. Ayo, monggo ada 64 ini, monggo lah. Kita balighu anni walau ayah itu betul-betul. Terima kasih, saya kira nanti kalau saya yang jawab semua nanti dikira pengajian. Ya, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Pak. Pak Dokter. Iya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Yang sudah disampaikan ya, Masya Allah. Sharing aja ya, Pak Dokter ya. Ya memang kalau kita lihat saat ini ya, mungkin terkait dengan perkembangan dakwah Islam sendiri, atau kalau tadi kita lebih spesifik melihat slide yang tadi sudah sempat Pak Dokter berikan, ternyata memang yang baru, bahkan boleh dibilang memang mungkin sama ya, seperti menyambung pertanyaan yang awal tadi, kenapa sih kok sepertinya ketika di masjid itu materi yang disampaikan oleh para ustadz itu, karena ya kadang mau nggak mau apa yang disampaikan itu melihat lihat audien, kemudian melihat kebutuhan juga. Karena sering kita temukan ketika mungkin ya kita sedang membahas sebuah kajian gitu ya, misalnya kitab yang sering dibahas ya, misalnya Bulughul Maram. Nah, ketika dari awal dibahas, kemudian masuk ke kitab-kitab selanjutnya, dan ketika sudah masuk bagian masalah jual beli, apalagi masalah waris dan seterusnya, itu
rata-rata sudah pada mulai pusing melihat, waduh, hitungannya begini dan seterusnya. Nah, itu sehingga ya memang terkadang dari para ustadz sendiri itu ketika sampai di bab tersebut akhirnya memutuskan, waduh, ini audiennya udah pada pusing, jadi ya sudah, kemudian stop ya, mungkin bahasanya gitu ya, kita pindah kitab dulu deh biasanya gitu. Nah, artinya di sini memang apa ya, di kita memang saat ini terutama tadi yang disampaikan Pak Dokter ya dan teman-teman, bagaimana terutama sekarang yang kalau kita lihat di akhir tadi barusan sampai menyampaikan, banyak dari sekarang ya umat Islam sendiri mungkin seakan-akan nggak peduli lagi ya Pak Dokter ya, kenapa sih kok untuk sholat aja, jangankan untuk berpikir sholat di masjid gitu ya, bahkan untuk berjamaah, jangan untuk sekedar menjaga 5 sholat aja ini udah menjadi PR yang sangat besar sekali ya. Nah, makanya dari hal tersebut memang sih kalau kita pribadi, saya pribadi sih berharap adanya ya regulasi dari pemerintah atau regulasi dari pemerintah sendiri. Misal sekarang kan sudah ada program sertifikasi dai ya, Masya Allah, ini sangat membantu ya, terutama untuk menangkal paham-paham radikal, sehingga pemerintah itu membantu mengawasi terkait apa yang akan disampaikan para dai dan poin-poin utama ya. Dan tentu ini memang dibutuhkan bukan hanya sekedar penyampaian materi ini ya Pak Dokter, PR-nya adalah gimana setelah disampaikan ini kalau bisa ya, misalnya kalau sekarang kan kalau untuk anak-anak sekolah ya Pak Dokter, ini kan sudah ada program dari pemerintah atau dari kota-kota itu matikan televisi dari jam maghrib ya, jam 18 sampai jam 20 misalnya. Ini anak-anak nggak boleh menyalakan TV dan seterusnya, karena memang diharapkan bisa belajar sama orang tua, misalnya seperti itu, atau belajar di masjid. Ya, kurang lebih itu ya Pak Dokter. Sedikit tanggapan saja sih untuk pertanyaan, mungkin belum ada. Terima kasih Pak Dokter. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini catatan yang penting ya, catatan penting dari kawan-kawan ini, lalu menjadi PR juga buat kita. Artinya apa? Artinya ini panjenengan semua ini calon-calon magister ya. Calon-calon magister pendidikan. Setidaknya catatannya adalah diagram tadi itu mana yang belum panjenengan kuasai. Karena itu ada beberapa poin yang memang menyangkut beberapa hal yang menjadi hajat kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Ya, kalau sholat dan puasa, zakat itu kan sudah biasa. Tapi ketika bicara hukum niaga, bagaimana konsep Islam? Boleh enggak monopoli? Nah, itu kan harus belajar hadis. Nah, zaman Rasulullah itu gimana orang dagang itu diatur. Persoalan pernikahan. Makanya saya beri topik pernikahan ya. Saya beri topik pernikahan. Maksud saya gini, itu kan ada 2. Besok didiskusikan aja materi itu. Besok didiskusikan. Jadi teman-teman kuliah yang akan datang itu sudah baca itu. Bagaimana kita? Kemudian muamalah ini yang artinya agak luas itu ya. Itu ada hukum waris di situ. Aslinya materi saya itu ada waris wasiat. Tetapi karena direduksi, mata kuliah MSI yang saya ampuh itu hanya 4 kali sesi. Ya sudah, saya milih perkawinan aja. Kalau waris wasiat nanti teman-teman pusing, mumet, dan lain sebagainya, ya sudahlah, tak ambil yang gampang aja. Persoalan pernikahan. Karena dimensi persoalan pernikahan di Indonesia, apalagi Undang-Undang nomor 174, Inpres nomor 191 yang namanya kompilasi hukum Islam, itu juga menimbulkan catatan-catatan yang berkepanjangan. Tapi itulah, makanya nanti kita diskusikan minggu depan insya Allah. Oke? Ada lagi atau cukup? Wah, ini temu tokoh-tokoh penting ini.
Oke, kalau tidak ada, paling tidak ini untuk catatan panjenengan. Skema sistematika ini lalu menjadi bagian instruktif panjenengan. Dari saya Pak dosen sebentar. Oke, monggo. Iya, dari Yunus Pak dosen Tangsel. Dari hasil pengalaman saya sih Pak dosen ya, berkiprah di masyarakat itu kalau kita pemberian materi masalah syariah, ubudiyah itu biasanya peminatnya orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas Pak dosen itu. Sedangkan anak muda nggak terlalu berminat di situ. Apalagi kalau kita masuk ke YouTube Pak dosen, itu kalau kita ceramah masalah itu viewernya dikit banget Pak dosen. Jadi yang ini yang mendengarkan artinya kurang minat. Tapi kalau kita masalah solusi hidup, apalagi masalah ekonomi ya, masalah hutang, itu banyak sekali Pak dosen yang minat di situ. Ya artinya mungkin memang metodologi pendidikan kita di masyarakat ini juga harus dirubah, harus memberikan solusi kepada mereka, apalagi masalah solusi keuangan gitu dosen. Sedangkan di ustadz-ustadz sendiri juga masalah ekonomi ya, ini juga kurang menguasai. Barangkali itu aja Pak dosen dengan saya. Makasih. Terima kasih. Ya, ini catatan penting juga ini ya. Makanya kalau saya masjid itu kalau bisa kan anak-anak kecil itu sudah mulai diajak ya. Jangan berpikir masjidnya kotor, jangan berpikir masjidnya gaduh. Kita atur sedemikian rupa. Karena apa? Anak-anak muda ini aset kita. Tapi anak-anak muda itu asing dengan masjid. Monggo lah, ini banyak hal kalau sudah bicara skema ini tidak akan pernah selesai ya. Terima kasih teman-teman. Kita untuk materi berikutnya, monggo yang monggo materi yang kedua adalah epistemologi ya. Baik, tunggu sebentar. Oke. Kita cukupkan ya. Monggo. Monggo. Sambil nunggu ya, sambil nunggu materi yang berikutnya. Ini Prof ya. Assalamualaikum. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan Pak dosen. Waalaikumsalam Pak dosen. Ya Pak dosen. Mic-nya dimatikan dulu, oke? Tadi ada suara qiraah bagus sekali. Baik, ini materinya. Ini studi epistemologi dan fakta Al-Quran. Kira-kira kalau panjenengan membaca judulnya itu, apa yang terbersit dalam benak pikiran teman-teman ini?
epistemologi dan fakta Al-Quran. Pendekatan MSI. Tapi tetap ada kata-kata studi. Gitu ya. Ada studinya. Gitu ya. Baik, 73 yang ikut termasuk saya. Oke, next. Ini Mbak Hos. Epistemologi itu memiliki arti kata pemikiran. Ayo. Mana ini hostnya ini? Pak Adi, ayo lanjut. Adi. Ini bukan Pak Prof. Ini siapa ini? Ibu-ibu tadi. Udah nampak belum teman-teman? Sudah, Pak. Sudah muncul. Baik. Udah. Monggo, Prof. Di fullkan aja screen-nya. Sudah full, sudah full. Oke, halaman berikutnya, halaman 2. Di full screen, ini belum. Slideshow. Sinyal kayaknya, Pak. Bentar ya, bentar, ulangi lagi. Itu mic-nya yang kira itu dimatikan Masih dulu. ada mic yang bocor ini. Ustadz Haikal, tolong mic-nya kita Dimatikan terganggu. Iya. Bentar, Prof, bentar. Iya. Buka dulu. Gimana, sudah ada? Sudah muncul belum ya, teman-teman ya? Sudah muncul. Sudah muncul. Monggo, Prof. Lanjut. Haikal itu, Ustaz Haikal. Bisa di-mute kali Pak Ade dari Pak Ade, Ustadz Haikal. Ya, bisa, Bu. Saya hanya bisa share screen aja. Oh, share screen doang. Ya. Untuk hostnya kan kayaknya dari pusat itu. Oh, alah. Oke. Itu suara qiraah itu di mana? Pak Haikal, halo. Ustaz Pak Haikal, Haikal. mohon di mute dulu audionya. Ini nggak ada orangnya nih. Baik, jadi epistemologi itu memiliki arti kata pemikiran. Jadi epistemologi itu pemikiran, percakapan. Maka next. Ya. Pemikiran, percakapan mengenai pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Lah, fungsi epistemologi itu Allah. Oh, Masya Allah. ya coba detail. Kayaknya Detail aja. bagus. Dibantu teman-teman Allah. ingatkan. Detail aja. Tolong yang kenal detail ya, mungkin enggak. Diki keluar aja dulu sebentar. Baik, fungsi epistemologi itu sebenarnya membantu pengembangan pemikiran. Jadi epistemologi punya membantu suatu pikiran mengenai suatu masalah. Untuk berpikir kritis. Itu fungsi epistemologi. Nah, ketika kita bicara epistemologi dan fakta Al-Quran, monggo next. Monggo host. Ya. Iya. Epistemologi dan fakta Al-Quran. Faktanya, gitu ya. Al-Quran itu kan turun di sekitar Mekah dan Madinah. Masanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, oleh karena itu, sebenarnya Al-Quran itu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Jadi Al-Quran itu enggak turunnya di Ciamis, di Kerawang, atau di Unisula, di Kaligawe, enggak. Turunnya di Mekah dan Madinah. Sekitar itulah. Masanya 2 tahun, 2 bulan, 22. Dalam dimensi ini.
itu ada batasan ruang. Padahal secara ideal, monggo next. Padahal secara ideal Al-Quran itu menjadi pedoman hidup dimanapun, kapanpun. Nah, Al-Quran itu nggak berubah. Yang berubah adalah tafsirannya. Tafsir bagian dari pembahasan tafsir. Maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah epistemolog. Ya, macam-macam. Jadi, ya kalau bisa ideal, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya. Dari dimensi ruang dan waktu. Itu kata orang. Ya. Nah, karena apa? Karena orang Islam itu hidup di tempat dan waktu yang berbeda dari waktu turunnya Al-Quran, di mana kita tetap harus berpedoman kepada Al-Quran yang isinya tetap dan tidak berubah. Yang berubah itu kan pendekatan penafsirannya, tapi ayatnya kan ya tetap itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya. Tidak bisa dirubah itu. Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Jadi ideal sekali lagi, ya, Al-Quran itu pedoman hidup. Ya, kapanpun, dimanapun ya harus bisa kita dekati. Nah ini akhirnya nanti kalau kita bicara metodologi pemikiran, termasuk metode pemikiran penafsiran Quran. Nah makanya ini kalau Pak Arif orang tafsir hadis itu diskusi ini menarik. Jadi sekali lagi tadi ada faktual. Faktanya dibatasi ruang dan waktu. Tetapi idealnya, ya, kapanpun ya harus berpedoman kepada Al-Quran. Kan begitu. Oke. Next. Perbedaan antara isi Al-Quran yang tetap. Isi Al-Quran kan tetap dan tidak berubah. Dengan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi Muslim yang selalu hidup dalam keadaan berubah, mengharuskan kita berpikir filosofis agar Al-Quran tetap aktual. Teman-teman, ini kalau ada anak-anak usuluddin atau ada anak-anak filsafat, kalimat ini itu rawan. Bisa diperdebatkan. Kenapa Al-Quran kita dekati dengan pendekatan filosofis? Ya, akan begitu nanti. Tapi sementara biar ini teorinya seperti itu, ya monggo. Nanti kalau mau lebih dalam ya silakanlah kuliah lagi di usuluddin atau filsafat. Tetapi selagi kita bicara epistemologi, jadi keharusan berpikir filosofis ini ya bagian dari proses. Oke, next. Oke. Nah, pemikiran filosofis ini mengharuskan kita bertumbuh pada 3 penyangga. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi kita menggunakan ayat Quran dengan pendekatan filosofis itu bukan semau-mau kita. Kan tetap ada ontologi. Lah ontologi itu apa? Monggo, next. Ontologi itu mewajibkan orang Islam menempatkan isi Al-Quran sebagai keyakinan yang pokok. Jadi ontologi ini tidak menyampingkan, tidak membuang ayat-ayat Quran. Tetap orang Islam wajib pegang ayatnya, tinggal penafsirannya. Ini memang agak berpikir filosofis ya, apalagi nanti materi saya yang ketiga itu SPHI, Sistem Pembakuan Hukum, teori itu. Jadi karena ini MSI, saya beri materi itu. Ya. Oke, ontologi seperti itu. Jadi ontologi itu tetap Al-Quran itu sebagai pedoman.
Tidak bisa kita meninggalkan Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai pedoman dibarengi dengan epistemologi. Apa itu? Mewajibkan orang Islam untuk mencari upaya dan cara. Next ya, bahas next. Jadi orang Islam ini wajib mencari upaya. Loh, ini ayatnya kok gini? Ya perlu penafsiran ini. Kira-kira penafsirannya gimana? Nah, ini perlu teori-teori tafsir Al-Quran. Ya. Jadi karena orang Islam itu, dunia pemahaman Islam itu kan mengalami perubahan-perubahan. Contohnya adalah haji. Mudah-mudahan sudah berpikir berangkat haji teman-teman ya yang belum. Haji itu dulu mabit itu ya di Mina. Dulu itu Mina. Lalu ada Mina Jadid. Lalu ada Mina Ajdad. Itu karena apa? Karena yang haji tambah banyak. Kemudian di Musdalifah. Dulu orang harus mabit di situ. Sekarang enggak. Ini kalau melihat dari aspek dulu Rasulullah bagaimana, tidak sesuai itu. Nah, inilah epistemologi. Karena dilihat dari aspek maslahat. Saya alhamdulillah beberapa kali haji itu mengalami banyak hal baru yang ya memang harus menggali. Jadi kira-kira itu epistemologi ini mewajibkan orang Islam untuk mencari upaya cara agar Al-Quran itu ya tetap menjiwai kaum muslimin dengan pendekatan penafsiran yang tidak menyimpang. Oke, aksiologi sekarang. Bagaimana setelah ontologi, epistemologi, aksiologi? Ya hasilnya yang manfaat. Di akhir kesimpulannya, kira-kira hasilnya yang manfaat. Tadi saya contohkan aja lah ritual haji itu. Jadi kalau teman-teman mau mencari referensi tentang itu, mesti dari ayat Quran dulu kan. Ontologi dulu kan. Baru aksiologi. Itu pun aksiologi setelah melalui epistemologi. Ya teman-teman, ini sekedar apa ya, materi singkat. Ya. Jadi nggak banyak ini materinya. Jadi monggo dielaborasi, monggo mungkin ada catatan dari teman-teman yang barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang dimensinya adalah dimensi filosofis. Ya. Oke, saya kira itu. Dan 30 menit tadi, karena agak awal mulai, monggo. Mudah-mudahan nggak bingung. Pak dosen, coba saya ingin bertanya Pak dosen. Assalamualaikum Pak dosen. Ya, monggo. Baru minum. Ya, tadi kalau teori yang tadi itu, yang ontologi, epistemologi sama yang ketiga itu, apakah ketika di eh, syariah jihad itu ada bisa diterapkan teori itu Pak dosen untuk sekarang saat ini? Kan tadi Pak dosen mencontohkannya di haji ya. Apakah di syariah jihad itu saat ini bisa diterapkan sehingga eh, tetap ajaran Islam yang begitu komplit itu ya lengkap yang tadi di skema itu eh, bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Itu Pak dosen pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah haji itu kan fakta ya. Fakta. Fakta dalam arti memang faktanya ada perkembangan ritual yang
pada zaman Rasulullah itu tidak seperti yang sekarang. Ya termasuk jamarat. Jamarat itu dulu kan hanya satu di bawah. Saya masih ikut ya tahun 1984. 1994, maaf. Itu masih di bawah itu. Tempat jamarat itu. Ya. Nah, sekarang jamarat itu bertingkat-tingkat itu. Jadi itu kan memudahkan karena jamaah kita tambah banyak gitu. Terus Musdalifah. Musdalifah itu kan lokasinya kan terbatas. Makanya Musdalifah lalu berkembang mendekati Arafah, mendekati Mina. Berkembang terus. Akhirnya jamaah ini tidak kalau dulu itu tadaruk ya, diwari begitu. Nah, sekarang kan enggak, hanya di bis kemudian langsung berangkat, enggak mabit itu. Mabit Mak, sebentar. Saya belum mengalami itu, yang haji kemarin kan seperti itu. Artinya apa? Artinya ritual ibadah itu mengalami sebuah tatanan baru yang itu ya secara syar'i itu bagian dari ijtihad ulama itu. Ya, walaupun di situ ada perbedaan pendapat, tapi kalau pemerintah Saudi sudah berkehendak lil maslahah. Ya. Jadi saya kira itu, dan perkembangan pemikiran hukum itu selalu mengalami jenjang perkembangan yang luar biasa. Besok insya Allah saya beri teori yang namanya teori SPHI, Sistem Pembakuan Hukum. Ya, ini karena Pak Arif ini orang hukum, syariah, orang perdata begitu. Tapi tetap koridornya tetap MSI. Ini MSI. Kalau MSI hanya diberi teori pendidikan saja, itu ya maaf ya. Nanti anak-anak berteori pendidikan saja. Ada aspek hukum yang penting itu. Maka sarjana pendidikan, magister pendidikan itu ya harus ya belajar hukum. Karena tadi akidah syariah. Nah, kalau syariahnya nggak ngerti, bicara teori-teori pendidikan. Kira-kira begitu. Terima kasih, mungkin tidak menjawab, tapi memberi ulasan. Oke, saya kira itu. Saya Pak Dokter. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak, siapa nih? Mangga. Silakan. Saling sharing ya, artinya kita minta mahasiswa menanggapi gitu, jadi tidak harus saya kan gitu kan. Ini forumnya mahasiswa ini. Monggo, tapi silakan lah. Pak Sanusi, monggo. Isa atau saya dulu? Silakan. Mangga, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Dokter. Ya, tadi saya mendengarkan kuliah Masya Allah luar biasa terkait dengan pendekatan tadi ya, epistemologi, baik itu yang ontologinya, kemudian juga sampai kepada aksiologinya itu. Jadi, begini Prof, kalau itu memang tadi yang disampaikan Prof itu diskusi yang menarik ya kalau di Usuluddin ya, terutama untuk pendekatan kepada penafsiran Al-Quran ya. Artinya penafsiran Al-Quran secara filosofis ya. Dan itu juga mungkin diskusi yang menarik ketika dulu teman mungkin terlalu saya kan mengenai dari Usuluddin. Dan itu pernah terjadi memang ya. Kalau Prof tadi mencontohkan di masalah haji, kalau masalah haji luar biasa perkembangannya. Perkembangan terkait dengan apa yang ada dalam apa yang ada dalam zaman Rasulullah dengan yang sekarang gitu. Perkembangan luar biasa kalau kita berangkat ke sana, dan tadi belajar. Tapi sebetulnya dalam penafsiran tentang waris juga ada perkembangan ya.
Contoh seperti dulu di zamannya Menteri Agama kita almarhum Munawir Sazali ya, ketika menjelaskan tentang Dzakir Mistul Hadzil Unsayin itu, yang kemudian itu menjadi perdebatan yang eh, luar biasa terjadi di masa beliau itu ya, dengan buku beliau yang beliau sampaikan itu. Karena ternyata eh, pendekatan-pendekatan filosofis juga itu yang perlu kita lakukan di dalam penafsiran Al-Quran. Yang penting tadi hasilnya jangan sampai itu mencabut dari akar 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 dari ayat itu tersebut ya. Artinya masih berpegangan kepada sumber-sumber, eh, tidak keluar dari kaidah penafsiran ya. Nah, itu yang mungkin, dan itu banyak berkembang banyak ketika penafsiran tentang hukum bunga bank. Nah, itu juga masuk juga dalam bagaimana pendekatan filosofis ya di dalam penafsiran Al-Quran, sehingga muncul pendekatan-pendekatan baru seperti yang jadi perdebatan hermeneutika Al-Quran gitu, yang dikembangkan oleh para cendekiawan kita, yang kemudian menjadi perdebatan yang luar biasa. Tetapi bagi saya mungkin ya, Prof, ini mohon maaf, mungkin nanti mohon ditanggapi oleh Prof ya. Artinya pendekatan filosofis itu perlu gitu di dalam kita memahami Al-Quran. Artinya kan pendekatannya gitu. Artinya kalau bahasa kita tadi Prof menyampaikan pemikiran atau penafsirannya, bukan bukan teks Al-Qur'annya gitu. Kalau teks Al-Qur'annya kita udah sepakat semua itu, kayak itu keimanan kita, tidak tidak berubah dan baku isinya. Tapi ketika kita melakukan pendekatan, maka pendekatan yang kita lakukan itu yang berubah, tapi tidak mencabut dari akar akar persoalan yang ada di dalam teks Al-Qur'an itu. Itu mungkin mudah-mudahan nanti bisa diluruskan oleh Prof apa yang saya sampaikan. Terima kasih mungkin untuk memberi kesempatan kepada teman yang lainnya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, saya kira benar ya. Jadi yang jelas itu ontologinya kan nggak boleh ditinggal. Ontologinya nggak boleh dipertentangkan ya. Jadi ontologi itu kan artinya tetap sumbernya Al-Quran. Nah, epistemologi itu kan bagian dari perangkat untuk di mana kita menafsirkan itu. Jadi memang ini 3 komponen ini tidak bisa sendiri-sendiri berdiri. Oleh karena itu 3 komponen ini harus berjalan terus. Tapi mungkin perlu saya sampaikan, tadi kan disinggung zaman Pak Munawir Sazali. Jadi sebenarnya materi saya yang waris dan wasiat itu juga nyinggung itu lidzakari mithlu hadzil unsayain itu. Karena kata Pak Muti Ali, kata Nurholis Majid, itu di Indonesia itu mestinya laki-laki dan perempuan tuh bagiannya sama. Nah kan geger itu, terutama yang berpikiran salaf itu. Wong nas Qur'annya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi nah ini terus gimana? Ukuran masalah lil ummah itu kan bisa dimensinya beda-beda. Sayangnya waktu saya nggak ada, jadi saya besok itu bicaranya pernikahan aja lah biar rame. Gimana? Apalagi kalau bicara poligami itu kan rame itu ya. Jadi tapi enggak lah, saya bicaranya untuk minggu depan itu perkawinan antar agama. Karena perkawinan antar agama ini jelas itu ya di dalam 221 Al-Baqarah itu kan jelas sekali di situ. Nah, tapi bagaimana di Mesir, bagaimana di Yordania? Kan banyak orang-orang Islam yang istrinya Kristen. Di Indonesia kan sudah nggak ada pintu untuk menikah antar agama. Padahal, nah ini, jumhur ulama itu memperbolehkan. Jumhur loh. Tapi undang-undang di Indonesia gimana? Nggak boleh. Sudah nggak ada lagi perkawinan antar agama di Indonesia itu. Terus piye? Terus bagaimana hal itu? Wah, itu perlu ada dimensi apa namanya teori-teori hukum. Ya sayangnya kita ini ya waktunya terbatas sekali lagi. Baik, terima kasih untuk yang terakhir ini tadi. Monggo mungkin masih ada. Baik, syukran, Prof. Syukran. Terima kasih. Ya. Saya Pak. Assalamualaikum. Ya, monggo, silakan. Saya Pak dosen. Ya. Siap. Ya, ini sambil minum ya saya ya ini Sore ini Pak. Ini minuman jahe ini, minuman tradisional. Alhamdulillah, sehat. Mohon maaf Pak dosen dalam hal kaitannya dengan
Al-Quran ini selama ini sering ya menjadi kebiasaan lah umat Islam itu di Indonesia barangkali ya. Lebih mengutamakan membaca Al-Quran, bahkan meraih pahala lah sebanyak-banyak dari membaca itu. Nah, sedangkan pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri, gitu kan, ini mungkin sedikit kalangan lah. Nah, bagaimana ini keadaan demikian dikaitkan dengan tiga penyangga Al-Quran ya, yang semestinya dipahami, yaitu menyangkut ontologi, epistemologi, dan aksiomologi. Dalam pemahaman, dalam menggugah ya semangat masyarakat untuk memahami secara keseluruhan Al-Quran yang kemudian bisa menjadi pedoman hidup gitu. Nah, apakah ada ini kaitannya juga dengan ulumul Quran yang harus juga diinformasikan kepada masyarakat Islam ya, sehingga melek Al-Quran itu tidak sekedar bisa membaca tapi juga pada pemahamannya dan seperti itu. Mohon tanggapan Pak. Ya, terima kasih. Jadi masyarakat kita memang perlu edukasi ya. Jadi ada yang merasa membaca Al-Quran atau para hafidhah itu melantunkan ya, kita dorong saja. Jadi kita kembalinya kepada ibda' binafsik ya. Mari kita mulai dari diri kita. Karena Al-Quran ini 6.000 ayat lebih. Lalu di dalam Al-Quran itu juga ada asbabun nuzul. Ya kebetulan saya ini juga mengajar ulumul Quran. Ya. Di FAI itu ngajar ulumul Quran karena memang saya orang tafsir hadis, termasuk ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir kan cenderung ke metodologi. Bapak-bapak saya beritahu, beberapa tahun yang lalu itu Polres Demak itu minta saya ngajar ulumul Quran di masjidnya. Saya masih ingat itu waktu itu Pak Sony itu. Ini memang beliau itu ingin menggali, ingin belajar luar biasa. Ini kalau ada bapak-bapak dari kepolisian mau belajar ini luar biasa. Sampai kalau saya menerangkan beliau nggak paham itu ke rumah itu. Tanya luar biasa. Sampai sekarang masih bergaul, masih saling komunikasi, bahkan kayak saudara. Ini dulu anggota polisi ikut kuliah di masjid ulumul Quran. Ya enggak kuliah lah itu. Habis sholat zuhur kemudian kita diminta ngisi supaya kawan-kawan anggota polisi itu tahu tentang seluk-beluk Al-Quran dengan segala ilmu. Itu luar biasa itu. Ya memang belajar ulumul Quran itu bahasa saya itu jelimet ya. Harus sungguh-sungguh, harus. Bapak-bapak bisa itu lihat di YouTube saya ya. Saya dulu pas corona itu berceramah tentang ulumul Quran. Itu bisa dicari itu. Ya, bisa dicari di YouTube itu. Yang mengadakan MUI. Jadi waktu kan tidak ada pengajian di masjid terus kami Zoom. Ya anulah live lah di situ kemudian kita rekam menjadi YouTube itu ulumul Quran. Nah, jadi sekarang saya kalau mengajar kalau tidak bisa hadir mahasiswa tak kasih itu. Ini lihat aja YouTube ini. Jadi, memang teknologi ini tetap harus kita manfaatkan. Ini pertanyaan yang menggelitik Pak. Kalau pertanyaan panjenengan kan di mana-mana sering muncul ya. Kawan-kawan kita itu interestnya ya hanya baca Quran. Belajar kedalaman Al-Quran itu kan perlu waktu. Harus belajar asbabun nuzul, harus belajar ijazul Quran, belajar ilmu qiraah. Banyak. Iya. Monggo, saya kira materi kita hari ini adalah epistemologi dan fakta Al-Quran. Jadi ada dua dimensi, faktanya kayak begini, idealnya kayak begini. Jadi dua itu saja sebenarnya konsentrasi saya, supaya kawan-kawan itu bisa melihat dari aspek bahwa memang Al-Quran itu faktanya itu dibatasi ruang dan waktu. Turun di Mekah dan Madinah.
22 tahun. Nah, padahal sekarang ini semuanya butuh. Bisa ambil 2 yang Nah, ya kembali kepada kita. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih. Ya, Pak. Pak. Gimana, Bapak-bapak? Sudah Ibu cukup? Jarini itu sudah angkat tangan, Pak dosen. Oh, monggo. Ibu Jarini. Ya, silakan. Bapak host dipanggil tuh Ibu Jarini udah angkat tangan dari tadi. Silahkan Ibu Jarini. Ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada lagi, mau lanjut atau bagaimana, Pak Prof? Ya, kalau sudah cukup, kita ketemu insya Allah pekan depan. Ya, Baik. mudah-mudahan Pak Arif tidak ada acara. Jadi masih ada 3 ya, ada 3 materi saya. Nanti saya menyampaikan teori SPHI, sistem pembakuan hukum. Kemudian yang 2 itu, tolong yang 2 itu tolong ada kawan kita yang mewakili saya untuk menyampaikan. 1 kelas A, 1 kelas kelas apa itu? B, J. Dan Ya, J. betul. Dan J. Iya. Monggo lah diatur aja. Itu kan ada 2 materi. Perkawinan antar agama. Yang 1 juga. Tapi itu pendekatan tulisannya itu beda. Itu memang ya harus dipahami itu. Monggo besok dibagi ya. Jadi saya besok menyampaikan teori SPHI, terus selebihnya nanti teman-teman yang menyampaikan. Ada 2 materi itu. Makanya materi saya 5 itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ada 73 yang ikut kuliah pada pagi siang hari ini. Ya, ini Pak Arif itu tadi malam itu nggak sehat loh. Sampai saya lapor itu. Gimana Pak besok? Mudah-mudahan sehat lah. Ini makanya ada wedang jahe Pak. Allah. Ya selalu, Prof. Ada daun salam. Wedang jahenya di-share, Prof. Ya orang kampung, orang desa minumnya ya jahe. Prof, di Bogor lagi hujan nih, Prof. Oh iya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Pak Prof. Saya ngefans Cukup ya? sama Ning Ufi. Loh, siapa? Saya ketua kelas C. Loh, ada Loh. yang ngefans. Salam untuk Ning Ufi sama Bu Nyai nggih. Siapa? Ini kamu siapa? Ini saya Febri, ketua kelas C, Pak. Ketua kelas C. Nggih. Loh, kok kenal ini kan S2. Nggih. Ning Ufi itu saya followersnya di Instagram. Walah. Iya. Fans. Iya. Masya Allah. Mantap. Ada fun-nya berarti, Masya Allah. Keren. Bukan tuh keren. Tapi itu Ufi lagi kuliah loh di Tarbiyah loh. Oh, di Unisula juga atau di mana? Iya. Di Unisula. Oh. Insya Allah semoga lancar. Amin. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini ada yang titip salam. Nah, ini kalau titip salam ini biasanya ada sesuatu ini. Ada udang di balik batu, Prof. Titip hadiah dong, titip hadiah. Ada udang balik bakwan, biar enak dimakan. Enak ya, Tuh, Pak. sekarang udangnya di balik bakwan, bukan di balik batu lagi. Iya. Oke, sampai ketemu pekan depan ya. Sehat selalu. Sehat, Prof. Kata guru saya, kalau kamu nggak sehat, ketemulah mahasiswa, nanti sehat. Amin. Tadi malam itu saya menggigil itu. Ini Ya Allah. kuliah, alhamdulillah. Allah memberi maunah kepada saya. Amin. Alhamdulillah. Oke, teman-teman.
Baik, Prof. Sehat semuanya. Sampai ketemu minggu depan, ya. Ya, Monggo siap. dibagi. Sekali lagi dibagi itu materi yang keempat dan kelima itu dibagi. Nanti ada yang presentasi dari teman-teman. Baik, Prof. Oke, saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Prof. Sehat selalu. Oke, amin, amin. Prof.